Bagi pemula, mungkin mendapatkan hasil jamur yang seperti ini sudah sangat membanggakan. Tapi ketika sudah menjadi pembudidaya yang sudah meningkat pemahamannya, justru hasil jamur yang seperti ini sudah tidak lagi membuatnya merasa bangga. Berbeda ketika seseorang yang tahapannya sudah menjadi pembudidaya yang profesional, tentu hasil jamur yang seperti ini sudah memiliki nilai yang sangat berharga, di mana semuanya sudah sepadan dengan perhitungan yang tepat serta penyesuaian cara pembuatan jamur ini dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, kira-kira apa yang bisa ditangkap dengan pernyataan yang saya buat di awal? Jadi pada intinya semua akan mengalami hal yang seperti itulah intinya. Pasti ada ketidakpuasan ketika sudah tahapannya sudah sedikit memahami teknik cara pembuatan jamur ini. Tapi berbeda ketika teman-teman sudah sangat menguasai teknik pembuatan jamur ini, itu semua akan ada perhitungan dan penyesuaiannya ketika cuaca yang seperti ini harus seperti ini dan seterusnya. Dan insya Allah nanti ke depan saya akan lebih detail lagi daripada sebelumnya cara membuat jamur ini supaya lebih teman-teman gampang lah intinya. Jadi berhubung ini momen Lebaran, intinya saya mohon maaf lahir batin ketika ada tutur kata dan tata bahasa yang kurang berkenan atau kurang dipahami dalam menyampaikan pembelajaran pembuatan jamur ini yang begitu rumit lah intinya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua. Jadi di sini saya akan review ya, hasil jamur itu tidak harus membuat banyak kumbung. Ini saya contohkan 2 kumbung saja. Ini mendapatkan hasil jamur yang seperti ini. Teman-teman bisa disimak di video kali ini. Ini adalah kumbung yang pertama yang saya buat. Ini berhubung momennya Lebaran, ini tidak begitu banyak dulu ya saya membuat. Jadi ini masih berproses. Dan ini sangat parah dirusak sama tikus ya. Jadi ini kebanyakan sekalipun dikasih waring seperti ini, jaring, itu kebanyakan kalau tikus besar ini nggak masuk. Ini kebanyakan tikus yang anakan ya, atau yang kecil yang masuk ke dalam ini. Jadi kalau yang besar itu sedikit takut lah. Ketika sekalipun merusak seperti ini nggak apa ya, nggak sampai terlalu ngacak kayak tikus yang besar. Nah itu ketika nggak punya yang namanya nutrisi, itu teman-teman akan sedikit kesulitan menumbuhkan jamur ini supaya maksimal, karena media ini sudah diacak ya, yang otomatis di media ini ada bibit sebetulnya, cuma nggak kelihatan intinya. Nah ketika ini dirusak sama tikus, otomatis ini nggak bisa menumbuhkan jamur. Nah ketika mulai dirangsang menggunakan nutrisi, itu setidaknya tetap menumbuhkan jamur yang seperti ini. Jadi intinya kualitasnya harus seperti ini ya. Jadi nggak gopong, sekalipun sedikit lebih kecil, ini memang dari porsinya yang saya buat. Karena berhubung di sini saya juga menyesuaikan cuaca yang ada, jadi ini porsinya memang tidak begitu saya buat yang begitu besar. Sekalipun ada di kumbung yang lain saya buat porsi yang besar dari ini, setidaknya ini nanti bisa dicampurkan lah ke depannya seperti itu. Jadi ini memang karena di luar ruangan yang tanpa atap ya, apalagi sering hujan, masih sering hujan. Jadi kalau ada ketidaksesuaian dalam menyiram itu sangat fatal ke pertumbuhan jamur ini. Jadi seperti ini ya.
Ini buktinya kalau udah sedikit becek ya seperti ini, agak ngikut yang namanya kotorannya. Tapi ketika ini dicuci udah dibilas dengan air, ini sudah akan nggak ada ya, yang menempel ini akan luntur dengan sendirinya. Nah, intinya pembuatan jamur bonggol jagung seperti ini ketika ini berhubung udah 1 minggu ya, 1 minggu tumbuh jamur. Intinya ketika udah tahap awal menumbuhkan media ini, menumbuhkan jamur, jika ingin prosesnya itu panjang dan tetap bagus, itu usahakan ketika pas awal itu jangan terlalu becek medianya. Ini nggak maksimalnya karena selain porsinya yang minim sekali, ini nggak begitu banyak modal ya intinya ya. Jadi ini mengandalkan murni dari bonggol jagungnya daripada pupuk yang dibuat starter. Itu kalau sudah becek di awal, itu otomatis ketika sore hari mau menyiram yang harusnya disiram, kalau becek kan nggak disiram, itu otomatis nggak akan pernah maksimal ke pertumbuhan jamur yang teman-teman buat semua. Jadi jelas ya seperti itu ya. Dan untuk masalah gurem yang teman-teman tanya, di sini teman-teman bisa diperhatikan ya, kalau di luar ruangan, sekalipun tangan saya seperti ini hampir nggak ada gurem. Jadi saya enak-enak saja ketika memanen jamur ini. Nah, kalau gurem masih ada itu sebetulnya dari dedak dan terlalu lembab ya. Biasanya kalau musim hujan seperti ini memang banyak gurem, tapi kalau pembuatannya tepat itu otomatis agak sedikit berkurang. Kalau tanpa nutrisi memang sedikit berbeda, memang sedikit banyak kalau ke gurem. Tapi nggak apa-apa lah, tetap ditelateni. Ini adalah total hasil dari perolehan 2 kumbung dengan panjang 3 meter kali 90 kalau di rata-rata. Dan ini pakai porsi yang sangat minim. Intinya ini tidak begitu banyak menggunakan starter maupun modal. Jadi ini murni mengandalkan yang namanya bonggol jagung. Dan teman-teman tidak bisa ketika teman-teman tidak punya nutrisi atau belum menguasai teknik pembuatan jamur ini menggunakan cara yang seperti ini. Bahkan pertumbuhan jamurnya itu tidak akan semaksimal ini, intinya seperti itu. Jadi ini kurang lebih ini mendapatkan hasil 38 bungkus teman-teman. Jadi mungkin sekian sharing kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.